Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah warga di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi terbakar. Api berasal dari pembakaran semak belukar yang baranya jatuh di atap rumah. Disapu angin kencang, sejumlah tenda acara Dekranasda di Taman Alun-Alun Cianjur porak-poranda. Satu keluarga beranggotakan 4 orang di Desa Cimayang, Kabupaten Bogor menjadi korban perampokan. 1 orang tewas, sementara 3 lainnya alami luka serius. Sebuah rumah warga di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu sore terbakar. Api berasal dari pembakaran semak belukar yang baranya jatuh di atap rumah. Sebuah rumah warga di tepi hutan wilayah Kampung Jalawak, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu lalu terbakar. Api berasal dari semak belukar yang diduga dibakar oleh orang tak dikenal. Bara dari semak belukar yang terbakar inilah yang berterbangan dan jatuh di atap rumah warga sehingga memicu kebakaran. Petugas damkar yang datang ke lokasi berhasil melokalisir api hingga kebakaran tak meluas ke rumah-rumah di sebelahnya. Tadi laporan cuman itu alang-alang. Ternyata alang-alang itu ada silalatunya. Mungkin lama-kelamaan dengan ditariknya angin di rumah ini silalatunya. Jadi ini dari silalatunya di sini. Selain melahap rumah warga, kebakaran juga menghanguskan lahan padang ilalang seluas 1 hektar. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ada Bapak Kapti Geraha. Disapu angin kencang, sejumlah tenda acara Dekranasda di Taman Alun-Alun Cianjur porak-poranda. 1 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda. Rekaman video amatir warga menunjukkan angin kencang yang memporak-porandakan sejumlah tenda di Taman Alun-Alun Cianjur Rabu sore. Tenda-tenda tersebut awalnya didirikan untuk acara penghargaan kepada para pelaku usaha di Cianjur yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda. Angin yang bertiup kencang di penghujung acara mengakibatkan sejumlah tenda serta barang dagangan di sejumlah kios berterbangan. Angin dari sono datang langsung muter dari sini, tenda-tenda ke bawah semua sama angin itu, tenda, stand semua. Itu anginnya kencang banget atau memang awalnya mah kecil, semua langsung kencang ke atas naik angin. Oh gitu. Terus muter lagi gitu. Ngantem apa aja yang selain ada di sini? Ngantem tenda, stand sama dagangan yang lain. Oh, gitu. Belum diketahui secara pasti kerugian akibat kejadian tersebut, namun 1 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Setelah 3 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban yang tenggelam disapu ombak di pantai Cipatuguran, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu lalu. Korban tewas tersapu ombak saat berlibur bersama teman-temannya. Upaya tim SAR mencari seorang pelajar bernama Langlang Buana asal Kampung Kadupugur, Desa Kadodampit, Kabupaten Sukabumi yang tenggelam di pantai Cipatuguran, Pelabuhan Ratu Senin lalu, akhirnya hari Rabu membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut sekitar 12 mil dari pesisir pantai. Saat ditemukan, kondisi korban masih utuh, lengkap dengan celana yang dipakai sejak awal kejadian. Mendapati laporan adanya temuan mayat mengambang di tengah laut, tim SAR gabungan langsung meluncur untuk mengevakuasi korban ke darat. Korban kita temukan berada di sekitaran 2 nautical mil dari tempat kejadian. Korban kita temukan pada pukul 07.30. Selanjutnya korban kita evakuasi ke rumah sakit RSUD Pelabuhan Ratu. Korban kemudian dibawa keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di wilayah Kadodampit, Kabupaten Sukabumi, untuk kemudian dimakamkan. Korban tenggelam saat bermain bersama rombongan pelajar yang sedang berlibur Senin lalu di pantai Cipatuguran.
Saat bermain di tepi pantai, tiba-tiba ombak besar menghantam dan menghanyutkan korban bersama satu orang temannya. Teman korban berhasil diselamatkan, sedang korban sempat hilang dan baru ditemukan Rabu pagi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. KPUD Banjar mensosialisasikan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 kepada mahasiswa sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan. Sosialisasi kepada mahasiswa diharapkan bisa meningkatkan partisipasi para pemilih muda pada Pilkada serentak 27 November mendatang. KPUD Banjar selalu mensosialisasikan tahapan pelaksanaan Pilkada kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putra. Di hadapan para mahasiswa, KPUD Banjar mengajak mereka untuk secara aktif terlibat, baik untuk menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos kepala daerah pada Pilkada November mendatang, dan mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada agar berjalan dengan jujur dan adil. Tujuannya supaya mahasiswa kami ini semua peduli dengan pemilihan. Dan jangan sampai tidak ada yang memilih dalam pemilihan serentak yang akan datang tanggal 27 November 2024. Ini ada pemilih pemula dan ada pemilih, ya mayoritas pemilih pemula. Untuk menginformasikan pada tanggal 27 November nanti untuk datang ke TPS, memilih, menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara. Pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar tahun 2024, ada 4 pasang bakal calon yang telah mendaftar ke KPUD. 1 pasangan bakal calon, Ahmad Dimyati dan Alam, maju melalui jalur perseorangan. Pasangan Bambang Hidayah, Dani Daniel Mukhlis, diusung Partai Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Hanura, dan PAN. Pasangan Sudarsono Supriyana maju diusung Partai Golkar dan PKB, serta pasangan Nana Suryana Mujamil yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.